Sulit untuk tidak berpikir bahwa Kurt Cobain adalah seorang pembaca literatur yang lahap nan cakap jika kita mencermati lirik gubahan beliau di lagu-lagunya Nirvana. Kerentanan, kemuakan, atau perasaan teraliensi dengan society yang sering Kurt Cobain selundupkan dalam liriknya memang sebagian besar mengakar pada pengalaman, gejolak batin personal, serta perenungan mendalamnya. Ia tak bisa dipungkiri adalah seorang perenung hebat yang dapat mengemas perasaan tergelap manusia ke dalam lirik-lirik surreal berbalut irama mentah distorsi yang marah. Dan jika kita mengintip kerak bukunya, melihat bacaan seperti apa yang beliau telan, mungkin kita dapat sedikit memahami mengapa pemikiran sekaligus lirik-lirik racikan Kurt Cobain kebanyakan mengangkat tema-tema yang mengakar pada perasaan tergelap manusia. Sejauh yang dapat kutelusuri jejaknya, setidaknya ada sekitar 17 lebih buku yang menurut beberapa sumber pernah disebut sebagai buku favoritnya Kurt Cobain. Namun karena sepertinya bakal kepanjangan jika mengulas ke semua judul buku, makanya dalam playlist 8 edisi perdana kali ini, Mahaplung memilih untuk sekilas mengulas beberapa saja buku favorit Kurt Cobain tersebut. Jadi, khusus selama 2 pekan ke depan, Mahaplung akan mengupload 4 video secara berkala, dengan masing-masing video memfokuskan pembahasan satu judul atau jenis buku tertentu. Dan baiklah, ini adalah buku pertama yang menjadi bacaan favoritnya Kurt Cobain, sebuah puisi epik bertajuk Inferno karangan Dante Alighieri. Inferno merupakan bagian pembuka dari trilogi puisi epik The Divine Comedy karangan Dante Alighieri, seorang penyair termasyhur abad ke-14 yang berasal dari Italia. Dante menulis trilogi The Divine Comedy dalam bentuk puisi dengan pola terza rima atau 3 baris bersajak, menggunakan bahasa yang penuh akan simbolisme, alegori, serta referensi mitologis dan teologis. Trilogi The Divine Comedy menggambarkan perjalanan spiritual Dante dari kegelapan dosa menuju pencerahan dan keselamatan, dimulai dari napak tilas Dante menyeberangi neraka dalam buku Inferno, untuk kemudian menyaksikan proses pemurnian jiwa-jiwa yang berdosa di gunung api pensucian dalam buku Purgatorio, hingga puncaknya Dante berhasil mencapai tempat tinggal Tuhan yang disebut sebagai Empyrean dalam buku Paradiso. Dan dari ketiga karangan Dante tersebut, yang menjadi bacaan favoritnya Kurt Cobain adalah bagian pembuka dari The Divine Comedy, yakni Inferno. Kisah dalam Inferno mengikuti karakter protagonis bernama Dante yang suatu kali ia mendapati dirinya tersesat di sebuah hutan yang sangat gelap. Ketika Dante tengah mencari jalan keluar, ia dihadang oleh 3 binatang buas, macan tutul, singa, dan serigala betina. Dante bergegas berlari demi menghindar dari terkaman hewan buas itu, dan di dalam keadaan yang memutus asakan inilah, Dante berpapasan dengan seorang penyair Romawi kuno bernama Virgil. Virgil inilah yang dalam perjalanannya akan membimbing, mengawal, sekaligus menjadi tour guide bagi Dante untuk melintasi lingkaran demi lingkaran di dalam neraka. Setelah bersepakat dengan Virgil, Dante mengikutinya berjalan dan begitu berada di depan gerbang neraka, terpapang jelas di hadapan mereka sebuah sambutan bertuliskan, "Semua harapan sirnalah sudah bagi siapapun yang memasuki neraka ini." Dante memantapkan tekad untuk kemudian memasuki neraka yang dibagi menjadi 9 lingkaran yang masing-masing menggambarkan jenis dosa sekaligus azab yang dilimpahkan ke jiwa-jiwa pendosa yang menghuninya. Lingkaran pertama disebut limbo, tempat bagi jiwa yang tidak berdosa, namun mereka tidak atau belum dibaptis. Filsuf, penyair, atau siapapun tokoh besar dari zaman kuno yang hidup sebelum datangnya agama Kristen menjadi penghuni tempat ini, dan mereka tidak bisa mencapai surga karena tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Limbo sendiri bisa dikatakan tidak seperti neraka yang penuh siksaan, sebab di dalamnya ada sebuah kastil dengan 7 gerbang dan penghuninya tidak diganjar dengan hukuman. Virgil yang membimbing Dante diketahui merupakan salah satu tokoh yang menghuni lingkaran limbo. Selain Virgil, di sini Dante juga bertemu dengan sosok-sosok hebat dalam sejarah peradaban manusia seperti misal Raja Julius Caesar dari Romawi kuno, juga seorang penanya radikal beserta 2 muridnya yang memperjuangkan filsafat menjadi pop culture di zaman Yunani kuno, yakni Socrates, Plato, dan Aristoteles. Lingkaran kedua disebut Las, tempat bagi manusia yang semasa hidupnya terbuai oleh nafsu duniawi, dan di lingkaran neraka ini jiwa mereka dihempaskan ke sana kemari dengan tiada sedikit pun berhenti oleh angin badai yang bertiup kencang. Lingkaran ketiga disebut sebagai Gluttony, tempat bagi manusia yang semasa hidupnya mengejar kesenangan dunia dengan sebegitu rakusnya. Di neraka level 3 ini,
Jiwa-jiwa manusia yang rakus disiksa dengan dibaringkan di atas lumpur dingin yang terus-menerus dijatuhi hujan es. Lingkaran keempat disebut grid, menjadi tempat bagi manusia yang serakah dan tamak. Dalam neraka ini, manusia dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama yang melakukan pemborosan terhadap harta duniawi, sedangkan golongan kedua adalah mereka yang pelit dan hobinya menimbun harta. Kedua golongan ini dihukum dengan mekanisme seperti gladiator, di mana mereka dipaksa bertarung saling menghabisi satu sama lain di dalam sebuah kantong besar berisikan harta benda yang mereka miliki semasa hidup di dunia. Lingkaran kelima disebut Wrath, menjadi tempat bagi manusia yang hatinya diselimuti kemarahan dan kebencian yang tak terkontrol. Para pemarah ini saling tikam menikam di permukaan sebuah rawa atau sungai yang disebut Styx. Di sana mereka bertarung dan menghancurkan satu sama lain dengan penuh kemarahan demi tidak tenggelam ke dasar rawa. Lingkaran keenam disebut Heresy, menjadi tempat bagi manusia yang tersesat, mereka yang menolak dan mengingkari kebenaran Kristus. Di neraka ini, orang-orang sesat dihukum dengan cara dikubur hidup-hidup dengan kobaran api abadi yang membakar mereka untuk selamanya. Lingkaran ketujuh disebut Violence, menjadi tempat bagi manusia yang semasa hidupnya melakukan kekerasan, baik itu terhadap orang lain, diri sendiri, maupun Tuhan. Neraka ini dibagi menjadi tiga bagian. Lingkaran bagian luar diperuntukkan bagi orang yang suka merampas hak orang lain, para pembunuh, atau penguasa yang zalim. Di sini mereka dihukum dengan direndam dalam sungai Phlegethon yang sangat panas berisikan darah dan api. Lingkaran bagian tengah diperuntukkan bagi orang yang lancang mendahului takdir Tuhan, mereka yang menghabisi nyawa sendiri dengan bunuh diri. Di neraka ini, mereka dikutuk menjadi sebuah pohon yang akan menjadi santapan para harpi, sejenis makhluk dalam mitologi Yunani yang sering dianggap sebagai roh jahat atau pembawa sial, berbentuk setengah wanita, setengah burung. Jiwa yang diubah menjadi pohon akan merintih sedemikian ngilunya tatkala ada bagian dari tubuhnya yang hancur atau berdarah setelah dilahap oleh harpi. Sementara itu, lingkaran bagian dalam ditunjukkan bagi pelaku penistaan terhadap Tuhan dan alam ciptaannya. Neraka ini digambarkan sebagai sebuah daratan padang pasir yang luas dan panas karena terus dihujani lelehan api. Ada tiga golongan yang menghuni neraka ini. Golongan penista Tuhan dan agama dihukum dengan dipaksa berbaring terlentang di atas padang pasir. Golongan kaum Sodom, LGBT dan sejenisnya dihukum dengan berlarian berputar tiada henti mengelilingi padang pasir tersebut. Kemudian golongan perusak alam dihukum untuk duduk meringkuk di padang pasir tersebut. Lingkaran ke-8 disebut Malebouche, juga dikenal dengan Evil Sax, digambarkan sebagai sebuah gua raksasa berbentuk corong dengan 10 parit yang masing-masing terhubung oleh sebuah jembatan. Tiap parit tersebut dihuni oleh sekelompok pendosa berkaitan dengan tindak penipuan yang berbeda-beda jenisnya. Dari penjilat, tukang adu domba, dukun, nabi palsu, pencuri, dan tindak penipuan lainnya, kesemuanya memiliki jenis hukuman yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan lingkar ke-9 atau kerak nerakanya sering disebut sebagai treachery, menjadi tempat bagi golongan manusia yang melakukan dosa terparah, yakni pengkhianatan. Jiwa-jiwa yang semasa hidupnya menghancurkan kepercayaan orang terdekatnya, mereka dihukum dengan dibekukan dalam dinginnya es. Semakin besar pengkhianatan yang dilakukan, semakin mereka terbenam pula di dalam es yang makin dingin suhunya. Dan di neraka yang dingin inilah bersemayam sosok malaikat jatuh yang dicopot hak prerogatifnya oleh Tuhan karena terlampau arogan berkeinginan untuk menandingi kekuasaan Tuhan. Tidak lain, dialah sang Lucifer. Seberes bertemu Lucifer di kerak neraka, Dante dan Virgil memanjat keluar dari neraka untuk kemudian menuju kaki gunung Purgatorio dan meneruskan perjalanan spiritualnya dalam buku Purgatorio. Sedikit fun fact, mahakarya epik bertajuk Inferno karangan Dante Alighieri menyumbang pengaruh artistik yang cukup kentara pada artwork Nirvana di era debut album Bleach. Wabil khusus pada logo yang menempel di merchandise band yang dikenal sebagai Nirvana Vestibule. Logo Vestibule Nirvana menampilkan ilustrasi lingkaran yang menyerupai potongan melintang sebuah batang pohon, di mana di dalamnya menyertakan tulisan melingkar yang merujuk ke nama-nama lingkaran neraka dalam buku Inferno seperti yang tadi sudah lumayan diulas secara mendetail. Kata vestibule sendiri juga referensinya dirujuk dari buku Inferno yang digambarkan sebagai tempat atau area transisi tepat sebelum seseorang melangkah menuju gerbang neraka. Tempat ini dihuni oleh jiwa yang tidak mengambil sikap selama hidup, mereka-mereka yang tidak cukup berdosa untuk diganjar pedihnya siksaan neraka, tetapi tidak juga cukup layak untuk melenggang mulus memasuki dan hidup bergelimang karunia di dalam surga.
Merchandise Festival Nirvana sebetulnya sudah dirilis sejak tahun 1989, mulai diperjualbelikan selama Nirvana melewat tur promosi untuk album Bleach. Namun pada tahun 2021 kemarin, Nirvana dituntut atas pelanggaran hak cipta karena artwork festival tersebut konon aslinya dirancang oleh seniman asal Inggris bernama Scott Giles. Pihak penuntut adalah Coselin Susan Bundy, cucu dari Scott Giles, mengklaim bahwa sejak tahun 1949 kakeknya telah menggambar ilustrasi diagram neraka berjudul Upper Hell yang diadaptasi dari kisah perjalanan Dante dalam buku Inferno, dan gambar tersebut merupakan bagian dari karya akademis Scott Giles. Pada bulan Mei 2021, Susan menuntut pihak-pihak yang menaungi Nirvana karena sejak tahun 1989, mereka telah dengan lancang terus menggunakan dan memperdagangkan tanpa izin merchandise bergambar artwork festival tersebut yang hampir kembar identik seperti Upper Hell yang diilustrasikan sang kakek. Susan juga mengeluhkan pihak-pihak tersebut yang membuat klaim palsu atas kepemilikan hak cipta, di mana mereka mengatakan bahwa Kurt Cobain lah yang menggambar ilustrasinya, atau mengatakan bahwa artwork tersebut didesain oleh seniman grafis yang di era itu bekerja sama dengan band Nirvana atau Sub Pop. Lalu dalam sidang yang berlangsung pada bulan Oktober 2021, Dale S. Fisher selaku hakim yang memimpin persidangan tersebut mengetuk palu untuk menolak gugatan Susan. Dengan kata lain, sengketa hak cipta ini akhirnya dimenangkan oleh korporasi raksasa yang menaungi Nirvana. Terlepas dari siapapun yang duluan merancang ilustrasi festival atau Upper Hell tersebut, satu hal yang cukup menarik dan menggelitik di kepalaku adalah bagaimana Kurt Cobain atau band Nirvana memutuskan untuk mengawinkan dua konsep yang dapat dikatakan jomplang berseberangan dalam artwork merchandise tersebut, yakni konsep lingkar neraka dari buku Inferno yang Dante sendiri banyak mengacu pada referensi teologi Kristiani, kemudian dikawinkan dengan nama band mereka, yakni Nirvana, yang referensinya meminjam term atau istilah dalam spiritualitas Hindu-Buddha. Saya jadi bertanya-tanya, apa sebetulnya makna tersirat yang ingin Kurt Cobain sampaikan lewat artwork Nirvana Vestibule? Setidaknya, saya memiliki analisis gembel untuk ini, dan jika kamu berkenan mendengarnya, kurang lebih beginilah makna tersirat yang kutangkap dari konsep desain tersebut. Nirvana atau Nirwana atau Nibbana dalam konsep spiritualitas Buddha merupakan puncak tertinggi dari pencarian umat Buddha, di mana suatu keadaan saat manusia berhasil membebaskan diri dari samsara, yaitu siklus hidup mati dan kelahiran kembali alias reinkarnasi. Secara harfiah, kata nirwana berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti padam atau dipadamkan. Pemadaman keserakahan, pemadaman kebencian, pemadaman delusi, inilah yang disebut nirwana. Dalam artian, seseorang dapat mencapai nirwana jika ia berhasil meredam atau memadamkan tiga racun kehidupan, antara lain keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan delusi atau moha. Jika manusia berhasil memadamkan ketiga racun tersebut, maka ia akan mengalami pencerahan spiritual, terbebas dari segala rasa sakit dan penderitaan, dan puncaknya mencapai nirwana. Jadi, kaitannya dengan artwork festival tadi, katakanlah nirvana adalah puncak tertinggi yang menjadi tujuan utama dari pencarian seorang manusia. Namun, dengan ketidaksempurnaan manusia, dalam perjalanannya menggapai nirvana, manusia sangat mungkin untuk jatuh terperosok ke dalam perbuatan dosa. Dan dosa tersebut, tergantung besar atau kecilnya, mungkin hanya akan mengantar manusia menuju vestibul, tempat transit antara surga dan neraka, atau jika besar dosanya, maka tentu saja manusia akan hidup dalam penderitaan tiada akhir, menghuni salah satu dari 9 lingkaran neraka di Inferno tersebut. Itu makna umum yang menggambarkan konsekuensi dari perbuatan buruk atau dosa yang jika dilakukan selagi hidup. Pemaknaan yang lebih positif, karena sekarang kita masih dikaruniai nyawa untuk menjalani hidup, maka manfaatkanlah dengan memperbanyak perbuatan baik sekaligus meninggalkan segala perbuatan dosa, biar kelak kita tidak terjerembab di dalam lingkaran neraka dan berhasil meraih nirvana. Kurang lebih begitulah. Sepertinya cukuplah segini saja ulasan mendetail mengenai beberapa buku yang menjadi bacaan favoritnya Kurt Cobain. Dan kalau boleh minta saran darimu, menurutmu musisi siapa lagi yang dirasa perlu untuk dikulik buku bacaannya? Silahkan tulis saranmu di kolom komentar. Sebagai tambahan, selain beberapa judul tadi, jika kamu penasaran daftar lengkap buku-buku lain yang menjadi bacaan favoritnya Kurt Cobain, silahkan tengok pada kolom deskripsi video ini dan barangkali kamu ingin membelinya, di sana sudah saya sertakan sekalian link untuk pembeliannya. Tinggal diklik saja lalu check out dan seperti biasa,
Jika kamu tertarik dengan pembahasan seperti ini, kamu bisa mendukung Mahabrung dengan sesimpel klik tombol subscribe dan atau jika kamu merasa mampu memberikan sumbangsi secara finansial, silakan klik tombol terima kasih berikut, lalu sisihkan sepersekian rupiahmu di sana. Sekian dan semoga Seninmu selalu menggembirakan.